Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin bertanya ke Prof. Alex, jika kemudian ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah lain, apakah jika dilihat dari diplomasi sebenarnya memungkinkan bahwa persahabatan kedua negara itu menjadi retak hanya karena eksekusi mati karena masalah narkoba? Ya, mungkin dikatakan retak itu terlalu jauh, tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Karena itu upaya pemerintah selanjutnya adalah memberikan penjelasan. Situasi kita yang dikatakan tadi darurat narkoba itu betul-betul diberi penjelasan kepada dua negara ini bahwa kita tidak bisa lain selain melakukan tindakan ini. Kemudian yang kedua, kita harus meyakinkan mereka juga langkah-langkah yang kita ambil untuk memastikan bahwa law enforcement kita memang sudah bekerja secara efektif dan sistem kita tidak membuka peluang bagi para pelaku kejahatan ini untuk mencoba-coba ya membawa narkoba ke sini. Kemudian yang ketiga, komitmen kita terhadap demokrasi dan HAM itu betul harus kita upayakan. Kenapa? Karena kita sudah memperkenal kepada dunia internasional itu adalah identitas kita. Ya, jadi kita harus konsisten dengan itu kalau mau kredibilitas kita itu betul-betul dijaga ya. Dan untuk selanjutnya kita belajar dari kontroversi ini terhadap hukuman mati itu betul-betul dilakukan suatu penelusuran yang mendalam. Maksud saya itu kita tidak bisa dalam bahasa Inggris orang you cannot take this lightly. Ya, ini menyangkut nyawa orang, harus betul-betul serius. Kita harus lebih bagaimana latar belakang di balik kebijakan itu harus ada reasoning atau argumentasi yang jelas begitu ya. Bung Charles, Anda melihat bagaimana bentuk diplomasi atau penjelasan yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita atau perwakilan pemerintah kita di luar negeri untuk meyakinkan masyarakat internasional, terutama dalam kaitannya Belanda dan Brasil dalam kasus ini? Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah momentum untuk kita, dan saya punya keyakinan penuh bahwa Kementerian Luar Negeri beserta perwakilan-perwakilan kita di sana bisa menjelaskan kepada publik di negara mereka di sana dengan berdasarkan data ya, bahwa di Indonesia saat ini ada 4,5 juta pengguna narkoba, di mana ada, menurut data BNN, ada 50 orang yang meninggal setiap harinya karena narkoba. Apalagi belum lagi penyebaran penyakit HIV dan AIDS melalui jarum suntik dan lain sebagainya. Artinya negara kita sudah sangat dalam kondisi darurat narkoba, dan oleh karena itu kita melakukan tindakan yang diperlukan. Dan saya yakin apabila dijelaskan dengan benar, publik di sana pun akan bisa menerima penjelasan dari pemerintah kita, sekaligus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita serius dalam pemberantasan narkoba, bukan hanya retorika belaka, tetapi ada tindakan serius yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan menghentikan drug trafficking dalam peredaran narkoba di dunia. Bung Charles, tapi Anda yakin bahwa penarikan untuk konsultasi ini tidak akan berdampak secara signifikan terhadap hubungan diplomasi, ekonomi, dan lain sebagainya? Anda meyakini hal tersebut? Saya sangat meyakini bahwa ini akan ada dampak, tetapi signifikansinya mungkin tidak akan besar, karena saya yakin penuh ya atas kemampuan diplomat-diplomat kita untuk menjelaskan kepada negara yang bersangkutan mengenai kebutuhan kita, apalagi sudah menjadi komitmen bersama negara-negara di dunia untuk satu memberantas narkoba dan untuk menjaga juga kedaulatan negara masing-masing dalam hal politik hukum dan lain sebagainya. Jadi saya punya keyakinan yang penuh bahwa pemerintahan ini melalui Kementerian Luar Negeri bisa melakukan bisa menjaga hubungan baik dengan negara yang bersangkutan. Prof. Alex, jika kemudian ini kita lihat dari segi diplomasi begitu ya, hubungan internasional, apakah lazim sebenarnya ini kepala negara kemudian meminta keringanan hukuman, terutama dalam kasus narkoba begitu? Apakah Anda melihat ini sesuatu yang memang biasa dilakukan? Ya, biasa, ini suatu praktek yang biasa, sama seperti kita juga ketika meskipun kasusnya lain ya, kepada Arab Saudi kita minta warga kita dibebaskan dari hukuman mati, ya. Tapi saya pikir saya menambahkan apa yang dikatakan Pak Charles tadi, kita harus berupaya juga untuk berbenah ke dalam, ya. Jangan sampai muncul satu persepsi di dunia internasional bahwa kita hanya mengambil cara yang gampang. Udah dihabisin aja nyawa penjahat-penjahat ini dan selesai urusannya. Jangan sampai ada kesan seperti itu. Jadi kita harus ada
selain tadi upaya diplomasi, penjelasan, reasoning di balik tindakan ini, tetapi perbaikan ke dalam itu juga harus menjadi agenda dari pemerintahan Jokowi untuk betul-betul memperbaiki law enforcement kita, ya, sistem penegakan hukum, supaya negara kita ini makin credible di mata internasional, dan kita tidak dianggap untuk mengambil satu jalan pintas dan mengambil cara yang gampang untuk mengajarkan masalah ini. Kita akan bahas lagi bagaimana kemudian perbaikan ke dalam untuk membuktikan bahwa benar keputusan ini sudah dengan pertimbangan yang matang, dan juga akan ada tindak lanjut yang lebih baik lagi untuk memberantas narkoba. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Bincang Pagi.